Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Izinkan aku untuk share kegiatan aku hari ini ya. Nah, seperti biasa kegiatan aku di pagi hari itu setelah bangun tidur yaitu mandiin anak-anak. Nah, di video kali ini tuh aku ngambil videonya di hari kedua setelah lebaran Idul Adha ya teman-teman. Cuman ini baru aku sempet upload karena kemarin itu ada kesibukan lain. Nah, teman-teman gimana nih daging kurbannya? Apakah sudah diolah atau belum? Nah, kalau aku ngolahnya itu baru semalam ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau share ke teman-teman sekalian ya gimana caranya aku mengolah daging kurban. Nah, sebelum aku mau share kegiatan aku hari ini aku mulai dari anak-anak dulu ya teman-teman. Jadi ini anak-anak baru selesai mandi dan ini lanjut aku sisirin satu persatu. Jadi mereka itu kalau nggak disisirin sama mamanya belum bisa sisiran sendiri ya teman-teman. Nah, termasuk juga anak aku yang ke satu ini sekitar usianya sekitar 9 tahun, tapi dia tuh kalau disuruh sisiran rambut sendiri itu kayaknya dia belum bisa rapi. Ini makanya aku yang harus sisirin. Nah, setelah aku membereskan anak-anak ini aku lanjut ke bagian dapur ya teman-teman. Seperti biasa sebelum memulai pekerjaan, hal pertama yang dilakukan adalah nyuci piring dulu, apalagi kalau kita memasak ya teman-teman. Enaknya itu kalau piring-piring udah dicuci, udah ditumpuk-tumpuk, itu rasanya kalau kita mau masak itu lebih lega. Nah, teman-teman gimana nih? Apakah sore ini udah beberes rumah? Yuk beberes rumahnya lebih semangat lagi aku temenin sambil nonton video aku. Nah, buat teman-teman yang udah datang ke video aku, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya sehingga teman-teman sekalian nggak ketinggalan setiap kali aku upload video terbaru. Nah, buat teman-teman yang selalu datang ke channel aku, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe dari teman-teman sekalian itu bisa bikin aku lebih semangat lagi dalam membuat video ataupun bikin konten ya teman-teman. Nah, ini nyuci piringnya udah selesai. Ini aku mau lanjut untuk motong-motongin daging. Jadi kemarin itu alhamdulillah aku dapat daging kurban yang dibagikan oleh RT setempat itu. Alhamdulillah aku tuh dapatnya full daging semua ya teman-teman. Jadi enggak ada tulang sama sekali, masya Allah. Dan rencananya daging ini mau aku bikin rendang. Nah, aku mau sedikit berbagi tips ke teman-teman sekalian bagaimana sih caranya memotong daging kambing, daging sapi supaya pas nanti perebusannya itu enggak lama dan cepet empuknya. Jadi kalau kita mau motong daging itu ada tipsnya ya teman-teman. Jadi enggak gampang ataupun enggak asal memotong gitu ya teman-teman. Dan ternyata tips ini cukup ampuh untuk teman-teman yang pingin masak daging sapinya itu enggak terlalu lama. Nah, caranya itu gampang banget ya teman-teman. Nanti kan misal serat dari dagingnya tuh panjang-panjang seperti ini tuh kelihatan banget ya teman-teman serat dari dagingnya itu. Nah, kita motongnya seperti ini ya teman-teman, harus seperti ini karena untuk supaya empuk ya teman-teman. Jangan mengikuti dari bentuk dari serat dagingnya karena itu akan membuat daging itu akan lama banget empuknya ketika perebusan. Apalagi kalau aku kan dalam perebusannya itu nggak menggunakan panci presto ya teman-teman, karena aku belum punya. Jadi aku ngerebusnya itu ya pakai manual aja, 2-3 jam baru nunggu lembutnya daging ataupun empuknya daging. Nah, ini motongin dagingnya udah selesai. Nah, ini ada beberapa daging tetelan gitu ya teman-teman. Ini nanti rencananya mau aku sop. Nah, ini dagingnya lanjut mau aku berikan bumbu ya teman-teman. Nah, kali ini aku rencananya mau ngerendang daging. Nah, ini aku siramin dulu dagingnya menggunakan bumbu yang tadi udah aku blender. Nah, untuk bahan-bahan dari bumbu rendangnya ini aku spillin seperti ini ya teman-teman. Nah, ini aku ngelihat resepnya itu di Google. Jadi sebenarnya aku tuh nggak pinter-pinter banget dalam membuat rendang. Cuman aku tuh lebih suka bikin rendangnya itu rendang Padang. Karena suami aku itu sukanya rendang Padang karena tekstur dari rendang Padang itu seperti kayak kering gitu ya teman-teman. Jenis rendangnya rendang kering dan suami aku tuh suka banget. Nah, itu tadi aku lagi ngerebus santan dulu. Jadi nanti santannya kalau udah mendidih baru dagingnya yang aku rendam sama bumbu tadi baru aku masukin. Nah, sambil nunggu santannya itu mendidih seperti biasa aku mau beres-beresin meja dulu jadi supaya semuanya beberes secara bersamaan. Karena kalau nggak dibarengin gitu pasti pekerjaan kita bakalan lama selesainya ya teman-teman. Nah, ini lanjut setelah aku beres di bagian meja. Ini karena santannya udah mendidih, ini langsung aja aku masukin daging yang aku rendam menggunakan bumbu tadi ya teman-teman. Nah, karena rendangnya itu lama banget matangnya, nah anak-anakku
udah keburu lapar. Ini untuk ganjel perut, ini aku gorengin anak-anak menggunakan nugget dulu ya teman-teman, supaya enggak kelaparan karena ini udah lumayan siang. Ini aku mau lanjut ke depan untuk nyuapin anak-anak makan dulu. Nah, di video kali ini di depan ruang tamu aku ini berantakan banget. Aku tadi belum ngelipetin baju, masya Allah. Jadi di video kali ini aku video ngelipat bajunya nggak aku masukin ya teman-teman, karena emang durasinya udah nggak cukup. Nanti takutnya terlalu panjang, takutnya nanti teman-teman bosen lihat aku yang kerjaannya cuman ngelipetin baju, yang kerjanya itu aja, soundnya itu aja. Maaf banget ya teman-teman, karena aku bingung apalagi yang mau diomongin. Kadang ngomongnya itu aja, jadi kayak kadang belepotan juga aku ngomongnya, masya Allah. Maaf ya teman-teman. Nah, ini setelah nyuapin anak-anak makan, ini aku lanjut ke bagian dapur. Ini aku mau ngambil sapu, jadi aku mau nyapu-nyapu dulu karena ini emang berantakan banget. Ini anak-anak tadi makan jajan berantakan banget, sampah-sampahnya di mana-mana, rencekan jajan di mana-mana. Inilah setiap hari yang aku lakuinnya teman-teman kalau anak-anak itu hobi makan jajan. Jadi kayak pokoknya ruang tamu itu nggak pernah yang namanya bersih, apalagi kalau di ruang tamu aku ini kan ada karpet. Jadi kalau di karpet ini udah, kalau kejatuhan jajan itu susah banget dibersihinnya kalau enggak menggunakan vacuum cleaner. Nah, ini aku bersihinnya enggak menggunakan vacuum cleaner karena aku lagi males banget nyolok-nyolokin vacuum cleanernya ke listrik. Ini aku mau sapuin manual aja menggunakan sapu lantai. Dan biasanya kalau enggak menggunakan sapu ini aku menggunakan sapu lidi, cuma sapu lidi aku itu udah pada rusak, jadi lidinya itu pada patah-patah dimainin anak-anak. Aku belum beli yang baru. Nah, kali ini aku mau nyapunya menggunakan sapu lantai aja. Nah, ini tadi di lantai anak aku ada makan pepaya. Jadi ini pepayanya ini nggak bisa disapu ya teman-teman, harus dilap menggunakan kain basah seperti ini. Tapi enaknya kalau tinggal di rumah mungil, rumah petakan itu lantainya nggak terlalu lebar, jadi ya yang kotor cuma di bagian itu aja. Dan kalau rumahnya itu kotor pasti bakalan cepet banget ngebersihinnya, tapi ya cepet banget kotornya ya teman-teman. Apalagi kalau punya anak kecil-kecil kayak aku, anak-anak toddler yang keingintahuannya itu besar banget, rumah itu pasti jarang banget yang namanya bersih. Nah, ini aku lanjut lagi ke bagian dapur. Nah, ini keadaan rendang aku yang udah 2 kali menggunakan santan ya teman-teman. Jadi tadi itu pertama santan yang cair aku masukin terlebih dahulu, dan yang kedua udah kering. Dan ini adalah bentuk penampakan dari rendang aku yang terakhir seperti ini. Jadi rendang Padang itu keringnya seperti ini ya teman-teman, dan ini suami aku suka banget kalau makan rendang seperti ini. Jadi dia itu nggak mau yang namanya dagingnya itu kayak bau anyir darah ataupun anyir sapi, bau perengus gitu, dia nggak bakal mau makan. Dan kali ini pasti dia suka. Terima kasih nonton video aku, semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.